Shalom Elohim, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Elohim dan salam hormat kepada ketiga pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang sudah bersama-sama kita dalam dunia ini. Roh Bapak Yahweh yang berdiam dalam Pak Eman Lahagu, Roh Tuhan Yesus yang berdiam dalam Pak Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh kebenaran yang berdiam dalam mempelainya yang tercantik Ibu Fei Hamdani. Salam kasih, salam damai buat kita semuanya, anak-anak Tuhan, saksi-saksi Tuhan dimanapun berada. Haleluya. Saya kali ini mau bersaksi lagi ya Bapak Ibu, kesaksian tanggal 20 Januari penglihatan mimpi di mana dalam penglihatan mimpi itu saya seperti berada di suatu tempat dan diperlihatkan ruangan-ruangan gitu ya. Dalam ruangan-ruangan kamar itu, kamar kecil sepertinya ya Tuhan. Ya itu kamar yang untuk seperti orang beristirahat atau berdoa atau seperti semacam buat sholat begitu ya. Nah di kamar kecil itu saya melihat ada beralaskan tikar ya, beralaskan tikar bambu itu di lantai itu ya. Tidak ada perabot, hanya tikar itu saja. Dan saya memasuki salah satu ruangan dalam ruangan itu, salah satu ruangan itu yang beralaskan tikar itu. Tetapi saya merasakan sepertinya ruangan itu adalah ruangan jebakan, seperti ruangan jebakan gitu ya. Dan saya memasuki sebentar ruang itu, terus saya keluar lagi dan saya melihat di bawah tikar itu ada sesuatu yang bergerak-gerak gitu ya. Seperti ada roh yang bergerak gitu di alas tikar, di bawah tikar itu ya. Dan di ruangan yang lain saya melihat juga ada seorang cewek cowok gitu ya sedang seperti berbuat mesum gitu ya. Sepertinya cewek itu dikibuli atau dibohongi atau bagaimana, sepertinya dia diolok-olok atau gimana. Dia tidak mengetahui, cewek itu sepertinya tidak mengetahui bahwa dia sudah ditipu atau dikibuli oleh cowok tersebut ya. Nah itu yang saya lihat. Nah dan seperti biasa kita juga terus lebih jelasnya kita menanyakan arti dari mimpi ini kepada Tuhan lewat doa syafaat, grup doa syafaat kita, di mana pendoa syafaat waktu itu diberitahukan Tuhan menjelaskan tentang arti mimpi ini. Tuhan berkata adalah, dengarkan anak-anakku ya, Tuhan berkata, Bapak Ibu, ada jebakan-jebakan halus yang dibuat oleh si jahat untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, khususnya para pendoa syafaat, di mana sekarang ini pada pendoa syafaat tidak berdoa sungguh-sungguh kepadaku. Tuhan berkata gitu Bapak Ibu. Mereka mau mengurangi doa mereka, mengurangi jam ibadah mereka, dan mengurangi pembacaan Alkitab mereka, sehingga mereka goyah. Itu karena jebakan-jebakan halus yang tidak disadari oleh para pendoa pada saat-saat ini. Tuhan menegaskan lagi, dengarkan aku baik-baik, kata Tuhan. Jebakan halus harus banyak sekali yang berbisik di telinga mereka, yaitu yang mengatakan, tidak apa-apa, cuma sebentar saja kamu lakukan ini. Itu adalah bisikan-bisikan dari jebakan halus itu ya. Dalam hal apapun, Tuhan menegaskan, kalian harus hati-hati dan waspada, karena banyak jebakan kecil, jebakan halus yang tidak kelihatan, itu berbisik di telinga. Kalian tidak hati-hati akan masuk dalam jebakan itu bila kalian tidak hati-hati. Itu arti dari mimpi yang pertama itu. Sesuatu yang bergerak-gerak seperti roh itu yang bersembunyi di bawah tikar itu. Artinya ketika banyak hamba-hambaku, Tuhan berkata ya, yang berdoa tetapi tidak fokus, sehingga banyak jatuh. Mereka tidak jatuh dalam hal-hal yang kentara, seperti hal-hal yang kasar, tetapi yang tidak kelihatan. Mereka jatuh dalam pikiran mereka tidak lagi memikirkan perkara-perkara di atas, tapi perkara-perkara yang di bawah. Karena tikar itu berarti perkara yang di bawah. Tuhan mengatakan begitu, alas
tikar itu adalah alas. Maka aku berkata kepadamu, ketika mereka berdoa di alas tikar itu, mereka memikirkan hal yang lain, mereka tidak memikirkan aku, mereka tidak fokus kepadaku, sehingga penjagaan mereka yang ketat itu menjadi longgar, bisa dimasuki oleh dan bisa diselundup oleh iblis atau roh jahat. Karena pikiran mereka menjadi kacau, dan di alam roh pikiran mereka dibawa kemana-mana oleh roh jahat. Itu yang Tuhan katakan dan diperlihatkan. Mereka tahu akan hal itu, tetapi sepertinya mereka tidak berdaya oleh karena kurangnya penjagaan di dalam diri mereka. Aku sudah berkata beberapa waktu yang lalu untuk berjaga-jaga, selalu waspada. Itu pesan Tuhan, dan mereka harus setiap hari melepaskan diri mereka masing-masing. Setiap hari mereka jangan berbangga diri bahwa mereka dipakai oleh Tuhan. Mereka harus melakukan doa pelepasan bagi diri mereka sendiri, bagi diri mereka masing-masing, kata Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Nah itu. Dan mimpi yang selanjutnya yang di kamar sebelah itu gambaran ada apa yang ada cowok-cewek itu adalah gambaran mereka yang menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu, menyerahkan diri mereka kepada dunia ini. Mereka yang terlalu polos dan naif sehingga tidak tahu apa-apa, tidak tahu kejahatan dunia ini. Baik pria maupun wanita, berjaga-jagalah. Dan bukan hanya wanita yang diperdaya pada saat ini, tetapi juga pria. Dan Tuhan juga mengatakan banyak penipuan dan manipulasi, banyak hal-hal yang tidak terduga, karena masa-masa ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari di mana antikris berkuasa. Antikris itu memakai topeng. Mereka juga mengucapkan kata Tuhan, Tuhan. Mereka mengucapkan hal-hal yang baik. Pria yang menipu gadis itu adalah gambaran dari orang yang kelihatannya baik di permukaan, seorang yang pandai berkhotbah, seseorang yang begitu baik, seorang yang begitu baik, seorang yang begitu dermawan, sehingga gadis ini adalah gambaran dari orang-orang yang tidak mengetahui bahwa di balik kedermawanan seorang, dan di balik kebaikan seseorang, di balik khotbah seseorang tersimpan atau tersembunyi hal-hal yang mengerikan. Ya, itu pesan Tuhan, Bapak Ibu. Gadis itu tidak menyadari bahwa dia telah tertipu. Itulah gambaran dari gadis yang bodoh yang di masa sekarang ini, ya, anak-anak Tuhan yang tidak mempersiapkan pelita dan minyak gampang sekali tertipu. Tuhan berpesan lagi di akhir penjelasan dan pesannya. Tuhan mengatakan tidak mudah menjadi pengikutku, tidak mudah, harus banyak menyangkal diri dan memikul salib. Tidak mudah menyangkal diri, memikul salib, tidak sesederhana itu. Itu yang Tuhan pesankan, Bapak Ibu. Itulah yang Tuhan pesankan kepada kita. Kiranya biarlah kita mengintrospeksi diri kita masing-masing, kita lebih lagi menyadari untuk kita mau terus berfokus kepada Tuhan, berfokus pada perkara di atas. Setiap hari kita mencari Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, berdoa, memuji besarkan namanya, berpuasa, membaca firman-Nya, dan kiranya kita tidak tetap kuat, ya, tidak digoyahkan oleh akal pikiran kita, tidak digoyahkan oleh logika kita. Yang itu saja, Bapak Ibu, kesaksian yang sederhana ini. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita, memberkati kita semua. Shalom Elohim, Shalom Elohim, haleluya, amin.